Halo adik-adik kelas 10, apa kabarnya? Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan membahas protista mirip jamur, yakni nanti Myxomicota, jamur lendir, dan jamur air ya. Langsung saja kita lihat. Oke, di sini sebenarnya mengapa sih protista mirip jamur ini tidak tergolong ke dalam jamur? Mengapa tidak digolongkan dalam jamur? Mengapa hanya mirip jamur? Ternyata karena ini adik-adik ya, dia memiliki struktur tubuh, oke, struktur tubuh dan cara reproduksinya ini berbeda. Meskipun nanti ada kemiripan untuk cara reproduksi, di mana kalau kita lihat di sini, pada fase plasmodium, yaitu fase generatifnya nanti, ada yang mirip dengan reproduksi fungi ya. Tetapi secara umum sebenarnya cara reproduksi dari protista mirip jamur ini sudah berbeda, begitu juga dengan struktur tubuhnya. Nah, sekarang kita lihat dulu kemiripannya apa aja. Oke, pertama, protista mirip jamur ini sama-sama tidak punya klorofil ya. Jadi ya, fungi juga demikian sehingga dia mendapatkan makanan secara heterotrof ya. Ada yang parasit dan ada yang nanti saprofit. Oke. Kemudian menghasilkan spora. Nah, ini yang mirip dengan jamur ya, tapi dia tadi tidak tergolong jamur. Kemudian, oh ya, spora ini nanti ada hubungannya untuk reproduksi secara generatif juga ya adik-adik. Oke, sekarang kita lihat bagaimana dengan ciri-ciri umum dari protista mirip jamur. Yang pertama, yang jelas sudah merupakan organisme yang eukariotik, berarti sudah memiliki inti sejati ya, atau sudah memiliki membran inti. Kemudian tidak berklorofil, tadi sebelumnya sudah kita bahas, sudah kita singgung, sehingga cara hidupnya mendapatkan makanan secara heterotrof ya. Nah, kemudian protista mirip jamur ini memiliki dinding sel tapi tersusun dari selulosa. Oke, ingat kalau pada jamur nanti dinding selnya tersusun dari zat kitin ya. Ini sama seperti pada serangga, tapi kalau pada protista mirip jamur, dinding selnya tersusun dari selulosa. Kemudian, siklus hidupnya ini terdiri dari dua fase, fase generatif dan fase vegetatif. Fase generatif berarti nanti secara seksual, karena nanti dihasilkan nanti spora yang kemudian nanti akan membentuk gamet ya. Nah, fase plasmodium karena bentuknya nanti juga ya sesuai ya, nanti kita lihat pada gambar reproduksi dari Myxomicota. Kemudian ada fase amoeboid karena dia bergerak seperti amuba. Nah, ini adalah fase vegetatif ya. Sekarang kita lihat. Nah, ini dia protista mirip jamur Myxomicota, jamur lendir, ini gambarnya, dan Oomycota, jamur air, seperti ini ya. Oke, ini jadi bukan jamur tapi adalah protista mirip jamur meskipun dikatakan nanti jamur lendir, ada jamurnya di sini dan jamur air. Nah, sekarang kita masuk pada jamur lendir ya. Nah, ini tadi sudah tidak berklorofil, cara hidupnya saprofit. Nah, bagaimana cara Myxomicota menelan makanan adalah secara fagositosit ya. Jadi, dia menelan partikel makanan, bahan organik, kemudian jamur lendir ini dia punya pigmen ya. Sini warnanya kuning, orange, dan terang ya. Kemudian habitatnya sendiri jelas di tempat yang memang basah, seperti hutan basah, batang kayu yang busuk, kayu yang sudah lapuk, tanah yang lembab, sampah yang basah, yang jelas adalah yang berair atau lembab ya, adik-adik. Nah, sekarang kita lihat reproduksinya. Secara vegetatif dan generatif. Vegetatif tadi dia bergerak amoeboid, nanti dia mengelilingi, kemudian makanannya ditelan, kemudian dicerna di dalam vakuola makanan ya, jamur lendir. Nah, saat dewasa, plasmodium ini akan membentuk sporangium. Nah, kotak spora
yang nanti kotak spora ini akan pecah, mengeluarkan spora, kemudian sporanya nanti akan membentuk gamet. Nah, secara jelasnya seperti ini ya, untuk reproduksi Myxomycota. Nah, kita lihat di sini, ini plasmodium. Oke, plasmodium yang sudah dewasa. Ini masih bersifat 2N karena tadi hasil dari peleburan gamet ya. Jadi ini 2N. Oke, ini nanti akan membentuk sporangium. Oke, di sini plasmodium membentuk kotak spora, sporangium ya. Oke, ini kita lihat di sini ada meiosis, berarti nanti spora yang keluar sudah bersifat N. Sporangium matang, pecah. Nah, sporanya sudah bersifat N karena tadi mengalami pembelahan meiosis ya di sini adik-adik. Kemudian sporanya ini mulai berkecambah. Ini kita lihat spora mulai berkecambah. Nah, membentuk sel-sel gamet. Oke, sel gamet di sini tidak bisa dibedakan antara jantan dan betina karena ukurannya sama, bentuknya sama. Nanti melebur. Nah, peleburan sel gamet yang tidak bisa dibedakan jantan dan betina tadi disebut dengan singami adik-adik ya. Nah, jadi gametnya ini akan melebur membentuk zigot. Zigot berarti adalah 2N. Oke, mengalami pembelahan mitosis, nah membentuk plasmodium yang seperti ini, semakin besar ya. Oke, dan ini juga tetap 2N, hasil dari mitosis. Nah, begitu seterusnya untuk reproduksi dari Myxomycota. Nah, sekarang kita lanjut kepada jamur air, Oomycota. Kita lihat di sini dia memiliki hifa yang tidak bersekat dan intinya banyak, disebut dengan hifa senositik ya. Ini ciri dari Oomycota, ciri khususnya. Kemudian punya dinding sel dari selulosa, reproduksi seksual dengan oospora. Sementara aseksual, dia akan membentuk zoospora. Zoospora itu apa? Spora yang memiliki 2 flagel ya adik-adik. Nah, habitatnya di mana? Di tempat yang lembab jelasnya ya, berair atau tempat yang lembab. Nah, contohnya apa? Seperti ini. Saprolegnia parasit pada telur ikan. Ini ikan, pada ikannya juga atau pada telurnya. Ini gambar secara mikroskopisnya, saprolegnia. Kemudian parasit pada kentang, ini daun kentang menyebabkan seperti ini ya, busuk. Penyebabnya adalah Phytophthora infestan. Ini secara mikroskopis gambarnya. Dan busuknya kecambah atau akar, ini karena pitium ini ya, adik-adik. Ini kecambah, ini akar. Nah, busuk di sini. Ini secara mikroskopis gambar dari pitium ya. Nah, tidak hanya pada tadi Phytophthora infestan, juga pada kentang, tapi juga bisa pada tembakau ya, daun tembakaunya busuk karena Oomycota tadi, Phytophthora nicotinae. Kemudian pada kelapa seperti ini membusuk ya karena Phytophthora palmifora, dan pada karet juga seperti ini batang karetnya menjadi membusuk. Nah, itu tadi adik-adik mengenai ciri-ciri, reproduksi, dan beberapa peranan atau penyakit yang disebabkan oleh jamur lendir dan jamur air. Semoga kalian paham. Kalau masih ada pertanyaan, silakan kalian tulis pada kolom komentar ya adik-adik. Kita bertemu pada materi selanjutnya. Salam.